Kita mulai saja ya, Bu. Ya, kita mulai aja. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua para peserta webinar hari ini. Pada narasumber Manggala, eh, kemudian kepada Chief Scientist Cognitive Law Research kita, Ibu Enda, yang telah hadir pada malam ini dalam kegiatan Read Review Research yang sudah ke-7 ya. Nah, eh, malam ini seperti Mantap. maaf Bu ya. Malam ini seperti malam sebelumnya kita membahas mengenai kebosanan, tetap dengan kebosanan. Namun kalau kemarin kita itu membahas mengenai instrumennya seperti itu. Nah, malam ini ada yang lebih menarik juga nih, nggak kalah menarik dari malam sebelumnya. Baik, namun sebelum itu, perkenalkan dulu nama saya Nindi Falila yang hari ini sebagai moderator yang akan memandu dalam kegiatan hari ini. Eh, Lalu, suatu kebanggaan untuk kita semua karena telah hadir yang terhormat Chief Scientist of Indonesian Cognitive Research, Ibu Enda Renwati. Apa kabar, Ibu? Alhamdulillah baik. Biasa aja, nggak usah ini apa formal banget. Oke. Kita belajar bersama kok di sini. Iya, Bu. Hadir juga eh, narasumber kita, Manggala Wisaka. Halo, Manggala. Ya, halo Mbak Nindi. Sudah siap ya menjadi narasumber hari ini? Insya Allah siap. Insya Allah. Oke. Nah, sebelum kita memulai, mari kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan malam ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, selanjutnya dipersilahkan kepada Ibu Endang untuk menyampaikan sepatah dua kata nih. Sebagai bukan sambutan ya, motivasi Pengantar mungkin aja. untuk hari ini. Pengantar, ya Bu. Silahkan kepada Ibu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semuanya. Selamat datang, selamat belajar kembali. Selamat membaca bersama dengan kita, memahami secara ilmiah hasil penelitian tentang boredom atau kebosanan. Nah, apa yang bisa membuat bosan? Kemarin sudah kita bahas dan hari ini yang kita bahas lagi dari hasil penelitian yang dilakukan oleh background. Saya itu cari-cari informasi sih yang namanya background itu kok banyak artikelnya tentang kebosanan. Kalau boleh saya share screen sebentar, semoga lancar. Baik, saya tadi search di internet kan, saya cari aja nama background boredom. Sudah tampak di layar saya, jadi kita dapat banyak seperti ini kan. Banyak juga penelitiannya ya tentang apa saja yang mempengaruhi kebosanan, apa yang membuat kita tuh bosan. Bosan itu bagian dari emosi kita yang seperti apa, diakibatkan oleh apa, dan kemudian supaya lebih hidup kita, bagaimana menghindari kebosanan. Um, Banyak sekali hasil-hasil penelitian yang ada. Ini tadi dari search random aja sih, ada gambar seperti ini. Ini sering terjadi pada diri kita. Barangkali sewaktu mengikuti 3R ini juga mengalami kebosanan seperti ini ya. Mungkin suatu saat kita perlu cari metode juga nih, supaya menghindari rasa bosan sebagai sebuah emosi yang bisa mempengaruhi proses berpikir kita. Kemudian saya dapat ini dari University of Essex ya. Saya klik, saya dapat ini. Oh, ini beliau profesornya, Reinhard Beckgrund. Kemudian saya lihat-lihat, saya baca-baca biografinya. Beliau sangat senior. Kalau dilihat dari background graduate dari mana saja, bidangnya bidang psikologi, penelitiannya berkaitan dengan pendidikan. Ini profesorial fellow Australian Catholic University. Saya punya teman di ACU.
teman dulu waktu S3, sekarang jadi dosen di sini. Barangkali saya mau nanya-nanya nantinya. Kemudian di sini kalau kita lihat beliau aktivis di ERA, American Educational Research Association, dan mengikuti conference early, salah satu conference yang sangat bergengsi di bidang pendidikan dan psikologi. Kemudian kalau kita lihat artikel-artikelnya tentang emosi, metacognitive process, emosi, lebih spesifik emosi tentang kebosanan, kemudian publication-nya. Tadi ada yang menarik juga publication yang dia hasilkan. Ini kan tes boredom, ini sudah dibaca-baca-baca, kemudian mana ya ini ya, International Handbook of Emotion in Education, ya, menarik. Kemudian book chapter tentang academic boredom, kebosanan di bidang akademik. Akademisi itu mungkin juga merasakan bosan, bisa juga yang membosankan. Anyway, ini sebuah variabel yang menarik untuk kita bahas dan kita lanjutkan dalam penelitian-penelitian berikutnya. Ya, saya stop share. Semoga dengan membaca karya seorang ahli yang kita bisa persepsikan ekspertis yang beliau peroleh memang dari langkah-langkah penelitian yang bisa diakui secara internasional. Kemudian publication-nya juga konsisten di bidang yang sama tentang emosi, kemudian tentang hal-hal yang berkaitan dengan emosi, lebih spesifik tentang kebosanan itu tadi, boredom. Saya kira dengan membaca karya beliau, artikel beliau, kita juga bisa mendapatkan inspirasi. Yuk kita baca. Terima kasih Manggala yang sudah memilih artikelnya. Artikel, saya kira artikel yang cukup bagus. Mari kita baca bersama, kita pahami. Semoga dari situ kita menjadi lebih paham metode ilmiah seperti apa, kemudian ide penelitian berikutnya yang bagaimana. Saya ucapkan selamat belajar untuk semuanya. Semoga menginspirasi, semoga bermanfaat, semoga membuat kita semakin semangat. Terima kasih juga kepada Nindi, moderator, Wahyu, dan teman-teman semuanya yang sudah turut serta bergabung bersama kita. Hadir saja itu sebetulnya sudah memotivasi teman yang lain. Luar biasa. Waktu dan tempat saya kembalikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas pembukaannya. Malam ini kita udah 2 malam ya tentang membaca tentang artikel Pekrun seperti itu ya Bu. Dari ahlinya langsung nih kita dapat memperoleh ilmu-ilmu tentang kebosanan, terutama kebosanan dalam akademik. Baik, langsung saja kalau begitu kepada Manggala dipersilahkan untuk mempresentasikan hasil reviewnya. Siapkan izin share screen. Silahkan. Lihat, Andy. Sudah terlihat? Sudah nampak, tinggal slideshow. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih kepada Kak Nindi dan Ibu Enda yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan hasil review jurnal dan sekaligus sebagai bahan diskusi pada malam hari ini yang berjudul Boredom and Academic Engagement, Testing a Model of Reciprocal Causation. Sebelumnya, apakah suara saya lancar? Kak Nindi, gimana? Sangat jelas. Aman, sangat jelas. Abstrak. Penelitian sebelumnya diajukan sebuah model yang menghubungkan kebosanan dan prestasi akademik. Dalam teori kontrol nilai emosi pencapaian, model tersebut berpendapat bahwa kebosanan dan prestasi saling mempengaruhi satu sama lain dari waktu ke waktu. Pekrun 2006. Tujuan penelitian ini menguji hubungan timbal balik antara kebosanan dan prestasi akademik, melibatkan 424 jumlah mahasiswa dengan metode
Studi ini melibatkan 5 asesmen tentang kebosanan dan tes kinerja selama perkuliahan. Structural equation modeling digunakan untuk menguji efek kebosanan pada prestasi dan sebaliknya. Hasil penelitian, kebosanan secara konsisten memiliki efek negatif pada kinerja, dan kinerja atau tes juga memiliki efek negatif pada kebosanan. Dengan memperhatikan gender siswa, usia, minat dan motivasi intrinsik, dan prestasi sebelumnya. Ini menyimpulkan bahwa para peneliti dan praktisi harus memusatkan perhatian pada kebosanan sebagai emosi akademis yang penting, namun sering diabaikan. Adapun latar belakang penelitian ini sendiri yaitu penelitian tentang emosi sebagian besar berfokus pada kecemasan. Bentuk emosi selain kecemasan sering diabaikan. Kemajuan terbaru dalam dunia pendidikan tentang emosi mulai menampilkan keragaman emosi siswa dalam kelas. Salah satunya adalah kebosanan. Di luar akademisi, kebosanan terbukti berhubungan dengan kejahatan, perjudian, penggunaan narkoba, dan masalah kesehatan. Hingga dapat diasumsikan bahwa kebosanan juga memiliki pengaruh juga dalam prestasi. Bukti korelasional sporadis menunjukkan bahwa kebosanan berhubungan negatif dengan prestasi akademik. Namun, bukan sebab akibat yang misalnya hampir belum ditemukan. Berkaitan dengan pendidikan, penting bagi guru, administrator, dan orang tua dalam mengetahui apakah kebosanan merugikan kinerja siswa atau hanya menghasilkan prestasi buruk. Di sini beberapa pengertian terkait kebosanan dan prestasi akademik diurai sebagai berikut. Kebosanan terdiri dari perasaan yang tidak menyenangkan, kurangnya gairah fisiologis, kurangnya stimulasi kognitif, pemikiran yang tidak relevan dengan tugas. Kebosanan berfungsi untuk membatasi keterlibatan siswa dalam kegiatan yang dianggap tidak memiliki nilai. Berbeda dengan emosi yang terkait dengan keberhasilan dan kegagalan, kebosanan berkaitan dengan kegiatan prestasi seperti menghadiri kelas atau melakukan pekerjaan rumah. Karena kebosanan melibatkan gairah rendah dan komponen afektif, kognitif, dan motivasi seperti yang dijelaskan sebelumnya, hal ini berbeda dengan emosi negatif lainnya, seperti kemarahan, kecemasan, atau rasa malu. Kebosanan adalah keadaan afektif yang terdiri dari komponen spesifik yang sangat tidak menyenangkan, sehingga lebih dari sekedar tidak adanya pengaruh positif. Penelitian sebelumnya terkait kebosanan dan prestasi akademik. Mengingat sangat kurangnya bukti langsung penelitian terkait hubungan kebosanan dan prestasi, kita perlu juga mempertimbangkan bukti secara tidak langsung penelitian yang membahas terkait kebosanan dan prestasi. Nah, adapun penelitian-penelitian tersebut adalah yang pertama, penelitian terkait kebosanan dan prestasi akademik yang pernah diteliti oleh yang ini 1, 2, 3. Nah, dalam pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kebosanan siswa dan mahasiswa berpengaruh negatif terhadap prestasi akademik, namun belum diuji sebaliknya. Yang kedua, penelitian terkait kebosanan dan kemampuan kognitif yang pernah diteliti oleh Rosman, Fogelman, dan lainnya dapat disimpulkan bahwa kebosanan siswa terjadi karena rendahnya kemampuan kognitif yang dimiliki oleh siswa. Yang ketiga, penelitian terkait kebosanan dan perilaku berprestasi yang pernah diteliti oleh Farmer dan Sandberg 1986 sampai Background et al. 2002 sampai 2010
dapat disimpulkan bahwa kebosanan berhubungan negatif dengan perhatian siswa, upaya, perilaku, dan strategi kontrol diri. Nah, adapun ringkasan penelitian-penelitian sebelumnya barusan, yaitu kebosanan telah terbukti berkorelasi negatif dengan prestasi akademis siswa serta beberapa variabel terkait yaitu kemampuan kognitif, konsep diri, dan perilaku. Kebosanan itu sendiri terkait dengan pencapaian yang rendah. Adapun kerangka teori atau kerangka berpikir dari penelitian ini adalah kebosanan diharapkan mengurangi tingkat kognitif dengan menghasilkan pemikiran yang tidak relevan. Mengingat efek negatif ini, kebosanan diharapkan akan mengganggu prestasi siswa. Prestasi secara timbal balik mempengaruhi penilaian yang ada dianggap sebagai asal awal mula dari kebosanan. Kebosanan timbul ketika kompetensi seseorang terkuras relatif tinggi terhadap tuntunan tugas. Karena kebosanan diajukan dapat mempengaruhi prestasi, begitu juga sebaliknya, prestasi dapat mempengaruhi kebosanan. Kedua konstruksi tersebut dianggap dihubungkan oleh penyebab timbal balik dari waktu ke waktu. Dua efek diharapkan negatif. Metode. Sampel 424 mahasiswa di Universitas Kanada dengan 66% adalah perempuan, di mana 79% berbahasa Inggris sejak lahir, dengan usia di bawah 25 tahun adalah 89%, dengan rata-rata M 20,46 tahun, dengan standar deviasi 4,14. Peserta ada di tahun pertama sebesar 69% dengan nilai rata-rata tahun terakhir siswa SMA yaitu 81%. Siswa diminta untuk mengisi kuesioner berbasis web dengan 5 poin selama semester pertama dan kedua. Kuesioner pertama diisi selama minggu ketiga dan keempat pembelajaran atau waktu untuk satu kuesioner. 4 kuesioner yang tersisa diselesaikan dalam waktu 10 hari setelah masing-masing hasil tes dikerjakan. Maksudnya di sini ketika mahasiswa itu mengerjakan tes hari ini, maka maksimal dia mengisi kuesioner kebosanannya itu maksimal 10 hari. Itu waktu untuk 2 sampai 5 kuesioner. Telah dilakukan analisis regresi pada penilaian belajar secara berkelanjutan. Atau jumlah penelitian kebosanan tidak lengkap M rata-rata 0,43, standar deviasi 1,07 dengan range 0 sampai 4. Prediktor termasuk jenis kelamin, usia, nilai sekolah menengah, kinerja kuliah awal atau T1, dan waktu untuk satu kebosanan. Hasil menunjukkan siswa dengan kinerja awal yang lebih baik menarik diri dari penilaian yang kecil atau beta sama dengan M 0,27 dengan P kurang dari 0,01. Langkah-langkah penelitian. Langkah-langkah tersebut mencakup skala laporan diri dari kebosanan, tes objektif, variabel latar belakang yaitu jenis kelamin, usia, dan nilai sekolah menengah, dan variabel latar belakang afektifnya yaitu minat dan motivasi intrinsik. Nanti dilampir tabel 1. Untuk penilaian kebosanan, digunakan versi 6 item skala kebosanan terkait pembelajaran dari kuesioner emosi prestasi. Nanti di lampiran A. Persentase kelas siswa pada 5 tes diperoleh dari instruktur pembelajaran di setiap tahun akademis. Setiap ujian melibatkan format pilihan ganda dengan jumlah item yang setara. Tes diberikan sekitar 1 bulan terpisah. Nah, di sini lampiran tabel 1 dan 2. Lampiran A-nya. Tadi kan umurnya sekian dan di sini. Nah, di sini untuk
angket kebosanannya. Kovariat. Kovarian merupakan suatu variabel bebas yang diharapkan berpengaruh terhadap variabel terikat dan harus dikontrol. Nah, dalam penelitian ini, variabel kovariat dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada 3 variabel demografis yang termasuk dalam analisis, yaitu jenis kelamin, usia, dan kelas sekolah menengah. Yang kedua ada variabel minat dan motivasi intrinsik. Nah, ukuran minat dan motivasi intrinsik tersedia dalam kuesioner waktu pertama dan digunakan untuk mengontrol konstruksi ini dalam analisis tambahan. Ketertarikan siswa dalam pembelajaran diukur menggunakan satu item laporan diri. Misalnya, saya pikir apa yang kita pelajari dalam mata kuliah ini sangat menarik. Dengan 1 adalah sangat tidak setuju dan 10 sangat setuju. Model persamaan struktural mengevaluasi model efek timbal balik, mencakup 5 jalur dari kebosanan ke kinerja dan 4 jalur dari kinerja ke kebosanan. Nah, 5 variabel kebosanan sebagai konstruksi laten, 5 ukuran tes kinerja, dan 3 ukuran latar belakang, yaitu jenis kelamin, usia, dan kelas sekolah menengah sebagai variabel manifest. Variabel latar belakang dimasukkan sebagai kovariat. 6 item skala kebosanan digunakan sebagai indikator untuk masing-masing dari 5 variabel kebosanan laten. Pengelompokan data dikoreksi menggunakan opsi types kompleks diterapkan dalam plus. Selanjutnya model efek timbal balik diuji secara berurutan. Nah, di sini di layar dalam layar ditampilkan 2 gambar, di mana untuk gambar yang pertama adalah yang sebelah kiri adalah hasil gambar model yang pertama. Dalam gambar ini dapat dilihat hubungan antara kebosanan dan prestasi ditinjau dari jenis kelamin, umur, dan kelas di SMA. Hubungan ini tergambar dengan bentuk garis tersebut, di mana yang pertama kali diberikan adalah angket Boredom 1, lanjutkan ke tes 1, lanjut ke angket 2, tes 2, dan seterusnya sampai tes kelima. Masing-masing saling berhubungan secara negatif. Nah, sedangkan yang sebelah kanan untuk model gambar 2, 3, 4, di gambar kedua, jalur yang terbentuk tidak terhubung antara variabel satu dengan variabel lainnya, sehingga tidak terjadi korelasi antara kedua variabel. Maksudnya ini di sini, sebentar, aku hilang. Nah, di sini hanya angket 1 ke tes 1, sedangkan untuk tes 1-nya tidak ada korelasi ke angket keduanya, dan seterusnya. Yang B, tidak ada korelasi antara angket 1 ke tes 1 dan seterusnya, Boredom 1, 2, sampai seterusnya. Nah, apalagi yang ketiga C, tidak ada korelasinya. Nah, oleh karena itu analisis jalur yang digunakan adalah model yang pertama. Diterapkan indeks kecocokan absolut dan inkremental untuk mengevaluasi kecocokan model. Secara tradisional, nilai-nilai CFI dan TLI mendekati 0,95, nilai-nilai RMSA lebih rendah dari 0,06, dan nilai-nilai SRMR
lebih rendah dari 0,08. Itu menunjukkan kesesuaian yang cukup baik. Selanjutnya digunakan uji perbedaan chi-square berskala Satoran-Bandler. Hasil penelitian. Relasi antara kebosanan dengan range 0,59 sampai 0,81 dan hasil kinerja dengan range min 0,56 sampai 70 menunjukkan tingkat stabilitas yang substansial untuk kedua variabel dengan korelasi tinggi. Korelasi negatif antara kebosanan dan kinerja dengan range min 0,22 hingga min 0,36. Minat dan motivasi intrinsik berkorelasi negatif dengan kebosanan. Minat berkorelasi positif dengan kinerja pada tes 1 dan 2. Nah, di sini korelasi antara kebosanan dan minat, motivasi kinerja, dan variabel latar belakangnya. Angka-angka di sini didapatkan di sini ya. Uji ANOVA dilakukan untuk menilai kebosanan sebagai fungsi waktu dan jenis kelamin, di mana F tabel 4 1216 sama dengan 16,19 dengan P kurang dari 0,05 dengan N2P sama dengan 0,05 menunjukkan waktu nanti dilampirkan di tabel 1. Jenis kelamin juga memiliki efek utama pada kebosanan dengan laki-laki dengan rata-rata 13,29 dengan standar deviasi 4,06. Untuk wanita rata-rata 11,40 dengan standar deviasi 4,11. Kebosanan yang lebih besar secara keseluruhan relatif terhadap wanita dengan F tabel didapatkan 13,58 dengan P kurang dari 0,05 dengan 0,04. Untuk menguji linearitas, dilakukan analisis regresi berganda secara simultan untuk hubungan antar uji kinerja dan skor kebosanan. Dengan demikian, fungsi regresi tes keempat kebosanan kelima adalah negatif secara monoton. Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa prestasi memiliki efek negatif pada kebosanan atau hampir linier. Analisis faktor konfirmasi digunakan untuk mengevaluasi kesetaraan penggunaan ukuran kebosanan di 5 penilaian kebosanan. Perlu didokumentasikan bahwa ukuran kebosanan menunjukkan invarian pengukuran dari waktu ke waktu. Selanjutnya, model efek timbal balik termaksud efek kebosanan pada kinerja dan sebaliknya, efek kinerja atau tes kepada kebosanan di semua penilaian kebosanan dan kinerja, serta efek autoregresif dan efek kovariat, yaitu jenis kelamin, usia, dan nilai sekolah menengah pada semua boredom dan variabel kinerja. Nah, sini tabelnya tadi. Oke. Berikut tadi kan menampilkan standar faktor kebiasaan jalur dan pembahasan. Model alternatif termasuk hanya efek kebosanan pada kinerja atau tes atau hasil efek kinerja pada kebosanan, menunjukkan kecocokan yang masuk akal dengan data dalam CVI dan RMSA. Namun, sepertinya yang ditunjukkan oleh uji perbedaan chi-square dan perbandingan nilai AIC, model efek timbal balik jelas menunjukkan kecocokan yang lebih baik daripada model alternatif ini. Ini didukung oleh temuan tambahan yang menunjukkan hubungan kebosanan kinerja menjadi kuat ketika mengendalikan minat siswa dan motivasi intrinsik. Selain itu, baik kebosanan dan kinerja menunjukkan
stabilitas yang cukup besar dari waktu ke waktu. Secara khusus, temuan menunjukkan bahwa kebosanan sangat memiliki pengaruh negatif pada prestasi siswa dari pencapaian sebelumnya. Selanjutnya, temuan analisis regresi menunjukkan hubungan antara pencapaian dan kebosanan hampir linear. Akhir, efek negatif dari kinerja pada kebosanan bertentangan dengan pandangan yang diterima bahwa kebosanan dialami oleh siswa berbakat yang tidak tertantang dengan tuntunan akademik. Konsisten dengan alasan sebelumnya, pembelajaran perkuliahan menimbulkan banyak tantangan bagi siswa, sehingga siswa yang paling cakap harus berjuang untuk mempertahankan kontrol yang dirasakan. Oke, sekian mungkin Kak Nili. Kembalikan ke Baik, terima kasih Manggala atas penyajian artikelnya. Kemudian bagi peserta malam hari ini bisa mengajukan pertanyaan untuk memulai diskusi malam ini. Kemudian untuk Bu Enda dipersilahkan untuk konfirmasinya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Penelitiannya menarik ya. Penelitiannya melibatkan banyak orang dan penelitiannya dilakukan berulang-ulang. Tes yang diberikan berulang-ulang. Kemudian di sini pakai angket boredom atau kebosanan yang berisi 6 items. Oke. Kemudian mengaitkan dengan motivasi intrinsik. Kalau yang demographic variable seperti gender, age, itu sebagai covariat ya tadi. Ya, itu bisa jadi analisis tambahannya di sini. Kemudian hasil penelitian utamanya di sini tuh apa tuh sebetulnya? Dia mau memantapkan tentang instrumennya atau tentang faktor-faktor yang berkorelasi dengan boredom. Jadi kan ada 4 model ya. Ada 4 model yang dihipotesiskan. Kemudian dari setiap model itu dia melakukan analisis berdasarkan perolehan hasil angketnya. Hasil statistik tadi, ya tadi sudah diberikan deskripsi oleh Manggala, terima kasih. Tapi barangkali mungkin ada yang ingin tahu tentang ada analisis faktornya, ya kan? Tadi ada confirmatory faktor analisis, kemudian ada uji beda, uji F, ANOVA, kemudian ada juga regresi. Nah, analisis yang mana yang dipakai sesuai dengan model yang dihipotesiskan. Hasil penelitian utamanya itu apa toh? Mungkin barangkali gantian siapa yang mau menguatkan apa yang tadi disampaikan oleh Manggala. Tapi tentang boredom ini, ya saya setuju. Ini menarik. Boredom itu kan kenapa mengalami kebosanan ya. Jadi apa yang dikerjakan itu sudah nggak lagi membuat excited, nggak lagi membuat menyenangkan. Kita merasa bosan karena kita sudah nggak merasa senang lagi. Barangkali kalau kita terus-menerus jadi juara kemarin ya, apakah hubungannya dengan achievement, terus-menerus menjadi juara itu juga bosan ya. Tapi apakah tapi tadi belum ada
belum ada korelasi sebaliknya tentang apakah achievement itu berkorelasi dengan boredom atau gimana sih? Coba mungkin teman-teman yang bisa apa memberikan penguatan lagi tentang hasil penelitian yang dipresentasikan dalam artikel ini. Eh, Sebagai catatan, meneliti boredom, tambahan sedikit, meneliti boredom nggak harus berulang-ulang gitu ya, nggak harus angkatnya diambil beberapa kali. Ini tadi dia memang pakai cara yang mana siswa itu dikondisikan dia mengerjakan tes berkali-kali gitu kan, dan diukur berulang-ulang. Oke, Nindi, silakan. Iya Bu, kalau misalnya dari yang Nindi baca, kalau dari artikel ini, sebenarnya pengukurannya itu bukan, pengukuran kebosanannya itu bukan dari perlakuan yang diberikan. Jadi terlihat di sini seperti tidak ada perlakuan ya Bu. Perlakuan pembelajaran seperti khusus itu tidak ada. Tapi bagaimana pengukuran kebosanan itu diulang sebanyak tadi itu ada 5 kali, di mana diawali dengan kebosanan yang pertama, lalu tes, diikuti kebosanan kedua, dan seterusnya sampai ke 5 kali. Dan hasilnya pun di statistiknya itu lebih menunjukkan bagaimana korelasi hubungan analisis faktor dari antara boredom di tiap waktu dengan tes di tiap waktu dengan sebagai covariatnya itu gender, age, dan grade-nya juga seperti itu, Bu. Jadi kalau dari artikel ini bukan merujuk pada bagaimana sih suatu desain pembelajaran memicu suatu kebosanan seperti itu, Bu. Kurang di-highlight sih, Bu, di sini. Mungkin dari teman yang lain atau Ibu bagaimana? Iya, di sini nggak ada treatment. Betul banget, nggak ada treatment. Di sini dia itu memberikan bukti ada bahwa capaian pembelajaran gitu ya. Bukti lebih ke fokus lebih ke capaian pembelajaran. Ya nggak sih? Iya, Bu, Hasil lebih tes. uh, Capaian pembelajaran yang saya maksud hasil tes. Ya kan? iya, Bu. Korelasi dari hasil tes atau capaian pembelajaran dengan kebosanan. Bahwa diukur pada tes yang pertama, korelasinya negatif. Lagi dan lagi konsisten ternyata gitu kan. Terus itu dari model yang pertama. Dari model yang kedua, ketika dikaitkan dengan variabel kovariat juga sama, bahwa semakin tinggi kebosanan, semakin rendah hasil tesnya gitu ya, Manggala. Iya, Bu. Ada sih, Bu, hasil yang tidak signifikan. Jadi kan dia di sini itu melihat korelasi antara tes boredom yang satu ke tes satu. Lalu juga tes satu bagaimana memprediksi ke boredom keduanya. Jadi tidak hanya tes boredom yang memprediksi hasil tes, tapi juga hasil tes sebelumnya memprediksi boredom berikutnya. Di sini ada Bu yang tidak signifikan, di mana tes 3 memprediksi boredom yang keempat. Di figur 1, di gambar 1, Bu. Kalau korelasi negatif itu maknanya apa? Kalau korelasi negatif, kalau tidak salah Bu, berarti kalau semakin rendah kebosanan, berarti kebalikannya, si tesnya semakin tinggi. Seperti itu, Bu. Jadi ada variabel satu yang menurun, sedangkan variabel lainnya naik. Kalau kita lihat dari angka korelasinya itu kecil ya, 0,1 sekitar itu. Tapi signifikan Iya, korelasi yang signifikan. hanya satu yang tidak signifikan, yang di minus 0,1.
itu ya, di tes 3 Iya ya? Bu, tes 3. Tesnya ini tes achievement tentang apa tuh? Kalau angkat boredomnya kan yang 6 item itu ya, yang kotak-kotak kecil itu. Kalau tesnya ini atau ya hasil tes ini itu hasil tes apa tuh? Ada penjelasannya nggak? Sampelnya jelas ya, university students ya. Oke, dan cukup besar juga jumlah sampelnya. Terus Apa cuma sih? pilihan ganda gitu. Bilang apa? Pilihan ganda gitu. Pilihan ganda tentang apa? General type Tentang atau psikologi apa? pengantar Bu. Jadi sesuai dengan apa isi perkuliahan yang sedang diambil oleh mahasiswa yang terlibat itu ya. Iya Bu. Oke. Lalu apa dari hasil penelitian ini, berangkat dari hasil penelitian ini, what's next? Poin utama yang dia angkat itu apa dalam pembahasan? Kemudian dari poin utama dalam pembahasan itu, research berikutnya itu yang perlu kita lakukan untuk mengkonfirmasi lagi itu apa? Kalau dari hasil ini kan jelas ya, dia itu membuktikan, meyakinkan bahwa ya memang kepesanan itu berkorelasi dengan achievement kan. Ya terus next, so what gitu loh, kalau itu memang evidence-nya itu memang ada, terus so what should we do? Mungkin kalau dari discussion-nya Bu, dia lebih memaparkan gimana efek boredomnya itu terkait pula dengan intrinsic motivation-nya, terus juga ketertarikannya, lalu overtime. Di sini ada development of boredom overtime, tapi malah di sini kurang ya Bu. Di hasil penelitian tentang intrinsic motivation-nya malah kurang diungkap atau bagaimana nih Bu? Kalau di tabel 2 sih ada Bu tentang intrinsic motivation. Intrinsic motivation-nya itu kan dihitung sebagai covariat ya. Dia itu menentukan intrinsic motivation-nya itu dengan cara gimana? Pakai skala goal orientation scale. Jadi cuma pakai itu aja ya, apa? Satu item, seangkat satu item. Iya, satu item. Iya, Bu. Oke. Teman-teman yang lain ini ngikutin nggak? Atau coba kita buka artikelnya lagi. Oke, kita buka artikelnya lagi ya. Oke, ini tadi sudah dibacakan oleh Manggala tentang penelitian-penelitian sebelumnya. Sampai sini, sampai oke, literature review-nya panjang ya, keren. Metode ada 400 mahasiswa pada semester introductory psychology. Oke, materinya tentang mata kuliah pengantar psikologi di Canadian Research Intensive University, di sebuah universitas di Kanada, universitas yang fokus pada research for a web-based study in exchange for experimental credit.
Kemudian mahasiswa yang terlibat dalam penelitian ini akan mendapatkan SKS tentang mata kuliah atau pengalaman eksperimen gitu ya. In initial sample hasilnya seperti ini. Most participants were first year study, average grade 81%, berarti average rata-ratanya B+ ya, sekitar itu. Atau amin, saya lupa. Students were required to complete a web-based questionnaire. Jadi ada angketnya yang diberikan melalui mungkin Google Form kalau kita ya. Tapi Google Form itu adalah sebuah merek. Sehingga dalam penulisan artikel jangan menyebutkan Google Form, web-based questionnaires atau online form. Itu karena kan kita nggak dapat endorse dari Google kan. Kecuali kalau memang penelitiannya disupport oleh Google gitu, jadi kita endorse produknya Google. At 5 points, skala Likert-nya 5 points, first and second semester, jadi selama 1 tahun full penelitiannya. Oke, ini tahapan-tahapannya, times pemberian questionnaires-nya, dan seterusnya. Ini masih karakteristik dan karakteristik dan kondisi awal dari sampelnya. Measures-nya variabel, boredomnya pakai 6 items, ada penjelasannya di situ. Dari Achievement Emotion Questionnaire yang dibuat oleh Pekron 2011, ya pakai 5 titik. 5 skala Likert, masing-masing reliability per items, untuk reliability dari item boredoms-nya untuk per pemberian tesnya tinggi ya, alfanya 0,88, 0,89, konsistennya, internal reliability-nya tinggi, achievement-nya, students grade percentage on the 5 tests in introductory psychology. Jadi selama perkuliahan pengantar psikologi, dia sampelnya diberi 5 kali tes. Okay. Each exam was criterion referenced of equal weight, not non-cumulative in content. Jadi materi untuk tes yang pertama beda dengan materi untuk tes yang kedua, dan tes yang kedua tidak dipersyaratkan oleh tes yang pertama. Jadi mungkin 5 bab gitu ya, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, di mana setiap bab tentang topik yang beda-beda. Kemudian multiple choice format with equivalent numbers of items, jumlah soalnya sama. Dan antar tes satu dengan tes yang lain kira-kira 1 bulan pemberiannya. Oke. Terus covariatnya tadi sudah disampaikan. Ini interest and intrinsic motivation, measures-nya available in the time 1 questionnaires and used to control for these constructs in the supplemental analysis. Students' interest of the course were measured using 1 self-report items. Jadi pakai angket satu pertanyaan aja, 1 item saja, self-report. Jadi subjective rating ya ini. I think, pertanyaannya ya, I think that what we learn in my introductory psychology course is interesting. 1 sampai 10. Oke. Intrinsic motivation-nya ngambil dari MSLQ. MSLQ itu kalau nggak salah ada 40-an items ya. Tapi yang diambil hanya 5 items yang berkaitan dengan intrinsic goal orientation scale. Jadi kalau kita lihat ada angket motivation dari Pinterest, ini populer dipakai di UNY. Nggak harus semuanya dipakai, tapi bisa saja diambil dari yang diperlukan saja. Dalam hal ini yang diperlukan adalah intrinsic motivation, diambil 5 items yang kalimatnya salah satunya ini,
I prefer course material that arouses my curiosity, even if it is difficult to learn. Ada 7.1 sampai 7, dihitung ulang alfanya 0,71. Oke. Sampai sini lebih clear ya. Angkatnya yang dipakai, skalanya beda-beda. Ada yang 5, ada yang 10, ada yang 7. Oke. Tapi dia ini ngitung alfanya. Oke, rational for structural equations modeling, SAM. SAM juga banyak dipakai di UNY. Oke, dia fokusnya memang pada psikometriknya ya ini ya, pengukurannya dia buat model. Jadi ini hipotesisnya atau conceptual thinkingnya, kerangka berpikirnya untuk membuat modelnya 1 sampai 5. Kemudian ini yang model pertama. SAM yang pertama, faktor-faktornya diperoleh seperti ini. Okay. For the covariate, significant paths are displayed only. Okay. Ding. Sini gender. Tes berkali-kali. Bordomnya 0,74, 0,76, 0,81, 0,84. Ya nggak ada bintangnya ini. Jadi semuanya konsisten. Ada bintangnya. Dengan besaran yang nggak jauh beda satu dengan yang lain. Sini juga. Di atas juga. Covariatnya negatif 0,3, negatif 0,17. Age-nya itu dia bedakan berapa dan berapa tuh? Age. Umur itu dia pisah berapa? Dia kan ada variabel umur kan, umurnya itu. Preliminary, kita ketemu lagi kayak gini. Sekarang sudah terbiasa ya membaca seperti ini. Mata kita harus jeli melihat mana yang tidak ada bintangnya. Membedakan yang negatif dengan yang positif. Dan kita nulisnya di sini coba lihat. Semuanya seragam, 2 angka di belakang koma. Semuanya seragam, depannya nggak ada nolnya. Jadi nggak ada 0,7. Nolnya nggak ditulis. Jadi gaya selingkungnya memang seperti ini. Nolnya nggak ditulis. Udah biasa ya sekarang membaca seperti ini. Wah, keren banget nih. Oke, saya mute. Oke. Kita lewati dulu. Tadi sudah dibacakan oleh effects. Oke, limitation. Kayaknya ini penting deh. Limitation suggestions for future research and implication for practice. Bab 5-nya ini ya. Methodological considerations. The power of non-experimental field studies to derive causal conclusion is limited by the nature of their design. Jadi penelitian ini bukan penelitian eksperimen, dan dia menyatakan bahwa hanya bisa membuat korelasi, ya kan? Jadi hanya bisa membuat korelasi antar variabel, antar konstruk, tetapi tidak bisa menghasilkan causal conclusion, sebab akibat. Clearly, non-experimental designs are less powerful for deriving causal conclusion than experimental designs. Jadi dalam penelitian ini dia hanya masang-masang kayak saja, ini korelasinya gini, ini ada korelasinya, ini korelasinya negatif, ini korelasinya positif, ini signifikan korelasinya, tidak signifikan, dan seterusnya. Dia hanya membuat hubungan-hubungan dan membuat korelasinya nggak hanya hubungan variabel dengan variabel, tapi juga antar waktu pengulangan, kemudian dengan banyak sekali variabel. Oke, dia membuat ini, dia humble dulu ini, dia kayak membuat iya memang penelitiannya nggak eksperimen, kayak gitulah kira-kira. Terus tapi di sini gini,
On the other hand, field studies of emotion may have more ecological validity than experimental studies that typically are limited in terms of situational representativeness. Jadi dia paragraf ini dia kayak ya, memang sih penelitian yang saya lakukan ini banyak kelemahannya. Kelemahannya antara lain karena penelitiannya bukan eksperimen, sehingga tidak bisa membuat mengambil kesimpulan penyebab utamanya itu apa. Tapi kemudian dia nulis on the other hand, namun di sisi lain kita ketahui bahwa field studies of emotion may have more ecological validity than experimental studies. Penelitian tentang emosi mungkin lebih valid secara ekologi kalau dilakukan di situasi yang lebih natural. Karena experimental studies, karena penelitian eksperimen biasanya itu limited in terms of situational representatives. Karena yang namanya penelitian eksperimen itu kan pasti ada variabel-variabel yang dikontrol. Sehingga validitas ekologinya bisa rendah. Karena nggak begitu sesuai dengan kenyataan situasi nyatanya atau tidak natural. Partially due to ethical limits on experimentally manipulating emotions. Emotion research takes no exception regarding the trade-off between internal and external validity that is typical of scientific inquiry in psychology. Oke, jadi dia membuat alasan meskipun hasil penelitian ini terbatas hanya membuat korelasi, namun demikian korelasi ini memenuhi validitas ekologi yang mungkin lebih cocok untuk penelitian emosi. Ini cara menulis kalimat tentang keterbatasan penelitian. Ini mungkin artikel ini ketika disubmit di jurnalnya, reviewernya bilang penelitian ini nggak bisa ngambil kesimpulan tentang causal conclusion-nya nggak bisa diambil karena nggak eksperimen. Tapi kemudian dia menulisnya seperti ini. Bagus ya, contoh yang bagus dalam menulis keterbatasan penelitian dari aspek metode yang diambil. Kenapa survei bukan eksperimen? Berikutnya dia menjelaskan panjang dan lebar. Okay. However, there may also be an alternative perspective on the reliability of grades. As a measure of achievement, grades may have less than perfect reliability, implying that any effects of boredom on achievement may be underestimated. Jadi kayaknya ini dia juga mendapatkan pertanyaan tentang tes yang diberikan. Tesnya kan multiple choice ya tadi ya. Jadi sama dengan yang kita tanyakan, tesnya tes apa sih? Okay. By contrast, from the perspective of grades as source of students' affective development, they could be seen as having almost perfect reliability, as grades rather than true achievement provide the feedback that students' perceptions of bahwa iya sih memang itu juga bisa atau sering juga tetap dipakai sebagai feedback yang diberikan dosen kepada mahasiswa untuk mengetahui dia sudah mencapai tujuan pembelajaran atau belum. Substantive issues, the present research examine academic boredom as experienced by university students. Compared with the general population, university students represent a select group having above average ability and positive experience throughout prior stages of educational career. Nah, penelitian ini kan sampelnya mahasiswa. Itu mungkin dia mengkritisi juga sebagai sebuah keterbatasan, karena yang namanya mahasiswa itu kan seperti kalian semua nih yang ada di sini, mahasiswa kan kebanyakan. Jadi mahasiswa itu kan populasi terpilih. Mahasiswa itu orang-orang terpilih loh. Orang-orang terpilih yang karena sebelumnya punya achievement yang sudah bagus dan ability-nya above average. Jadi kalian yang di sini ini termasuk orang-orang
pilihan. Selamat. Oke. It is open questions whether the present findings would generalize to low ability adults, younger age groups, to general student population in K-12 educational institutions. Jadi dia ini menjelaskan bahwa keterbatasan penelitian ini karena populasi yang diambil adalah mahasiswa. Barangkali perlu juga ada penelitian yang lain untuk tahu apakah memang bisa digeneralisasikan untuk orang dewasa yang low ability, artinya yang enggak mahasiswa, younger age group 12. As the recent research involves samples of North American, karena di Kanada, jadi perlu juga dicek di negara lain, different cultures. Oke, penelitian berikutnya bisa mengulang korelasi-korelasi yang dibuktikan dalam penelitian ini, tapi untuk sampel yang berbeda, untuk populasi yang berbeda. Okay. Regarding the origin of students' boredom, the present findings indicate that poor academic achievement can contribute to the arousal of boredom. Prestasi yang rendah berkorelasi dengan kebosanan. As such, the findings suggest that poor achievement and academic demands that are too challenging can trigger boredom in university students. Jadi kalau terlalu sulit, padahal capaiannya itu rendah, atau kemampuannya rendah, juga bisa memicu kebosanan. Future research, jadi ini ide penelitian berikutnya, should examine under which task conditions. Jadi penelitian selanjutnya sebaiknya menguji tentang tingkat kesulitan materi pembelajaran yang mana yang menyebabkan kebosanan. May also occur due to academic demands that are too low and fail to challenge students' competencies. In line with ini penelitian sebelumnya juga ada yang menyarankan untuk meneliti tentang tingkat kesulitan materi pembelajaran, apakah bisa mempengaruhi kebosanan. Okay, to this end, it may be useful to examine boredom across various academic contexts. Okay. Jadi bisa juga meneliti di matematika dibandingkan dengan yang lain. So that's the next research. Implication for educational practice. Two important messages can be derived from the present research. First, the study results suggest that boredom has uniformly negative effects on student academic achievements. And these effects are not mere phenomena of prior performance. More likely, they represent a true negative causal influence of students' boredom experiences. Jadi kalau udah nggak bisa itu lebih cenderung bosan. Implications lebih diintensifkan efforts untuk meminimalkan kebosanan. Second, the results imply that achievement outcomes reciprocally influence students' boredom, suggesting that successful performance attainment itu achievement, and positive achievement feedback can contribute to reduction of students' boredom, whereas failure experiences can increase boredom. Jadi pengalaman gagal atau pengalaman nggak bisa atau merasa nggak bisa itu meningkatkan kebosanan. Oleh karena itu mungkin bisa juga dibalik. Achievement outcomes reciprocally influence students' boredom. Jadi dibalik supaya boredomnya itu menurun, maka achievement itu perlu ditingkatkan, positif feedback itu perlu diberikan kepada siswa. Tapi mungkin itu juga alongside with when the learning material atau the task condition-nya atau materi pembelajarannya tingkat kesulitannya tinggi, sehingga challenge yang diberikan oleh siswa itu memang ada. Jadi pengalaman dia itu pernah berhasil, pernah bisa,
kemudian diberikan materi pembelajaran yang tingkat kesulitannya agak tinggi, itu akan menurunkan boredom. Tapi barangkali perlu ada eksperimen yang secara rigid mengontrol variabel-variabel itu untuk memastikan bahwa memang ada sebab akibat antara achievement dengan boredom, menurut saya. Oke, kalau dari hasil penelitian ini baru menunjukkan adanya korelasi atau nggak ada korelasi. Implikasinya di sekolah, kalau siswanya pada bosan belajar, barangkali karena mereka merasa nggak bisa atau mereka under challenged, sehingga mereka bosan, tapi faktanya bosan itu terjadi ya. Sebuah emosi yang faktanya itu ada. Kita juga barangkali kalau membaca artikel ini kayak gampang banget kayak gini, mungkin lama-lama bosan juga ya. Perlu diberi. Terus gimana dong solusinya? Silahkan nanti dipikirkan. Tapi kalau punya intrinsic motivation lebih cenderung nggak bosan ya. Ya kan enggak lah. Kalau tadi covariatnya intrinsic motivation cenderung nggak bosan. Tapi ada loh menarik, ada sebuah artikel lain nih. Artikel lain, kebosanan itu ternyata nggak hanya sebagai emosi. Saya copy paste ini ada chat room, ada berhubungan dengan master experience. Oke, ya. Ada artikel di Nature tentang kebosanan. Artikel itu menunjukkan bahwa kebosanan itu ternyata kondisi neuron seseorang, kondisi otak seseorang, tidak sekedar emosi. Dari artikel ini, baca deh. Artikel ini. Artikel yang saya tulis di chat room, coba baca. Bahwa kita punya intrinsic motivation untuk melakukan sesuatu ya. Misalnya kita punya intrinsic motivation untuk baca artikel jurnal. Tapi ketika membaca artikel-artikel jurnal, melakukan penelitian, kita masih punya keinginan untuk membaca. Jadi intrinsic motivation, dorongannya itu masih ada. Tapi bosen juga, merasakan bosen. Bosen di sini didefinisikan apa yang kita kerjakan itu udah nggak menyenangkan lagi, kan berarti bosen kan? Kalian pernah mengalami nggak? Jadi, oke, masih mau mengerjakan, tetapi udah nggak menyenangkan lagi. Karena itu ternyata kondisi otak. Kalau dari artikel ini. Jadi saya share screen lagi. Ini artikelnya. Why boredom is anything but boring. Boredom itu nggak ada manfaatnya, tapi ya boring, membosankan. Implicated in everything from traumatic brain injury to learning ability, boredom has become extremely interesting to scientists. Jadi ada di sini diceritakan ada seseorang yang mengalami kecelakaan. Ada seseorang yang mengalami kecelakaan. Setelah mengalami kecelakaan itu, dia mengalami brain injury atau ini ya kerusakan otak. Nah, yang kecelakaan itu tadi adalah pemain drum. Jadi dia sangat antusias gitu ya sebagai pemain drum. Nah, setelah sembuh, dia masih bisa main dan dia masih punya dorongan untuk mau main drum lagi. Tetapi dia nggak merasa senang lagi dengan bermain drum itu. Kemudian diteliti otaknya dan ada perbedaan antara boredom dengan depresi. Itu bukan depresi, dia nggak merasa depressed, tapi hanya mengerjakannya itu dia mau mengerjakan tapi bosen banget ya ampun gitu ya. Kayak kita kan kali ya kuliah gitu kan, oke mau ngerjain tugas-tugas tapi rasanya udah nggak menyenangkan lagi ya, bosen ya ampun, kayak cuma sebagai rutinitas mungkin, tapi atau gimana ya. Bisa juga siswa ke sekolah juga masih mau berangkat ke sekolah masih mau berangkat, tapi nggak ada yang menyenangkan lagi. Kalau nggak menyenangkan lagi kan kayak gini ya. Bella. Ya, saya jadi artikel ini. Oke. Hal yang berulang riskan mengakibatkan kebosanan, monoton. Berarti dibuat nggak monoton.
supaya menyenangkan lagi. Tapi misalkan sudah nggak dibuat monoton deh, udah gonta-ganti metode, masih bisa bosan nggak? Ada 8 indikator ya, indikator bosannya. Kita sekarang ini apa Pak Yanuar? Dalam neuroscience, apakah saat nanti penelitian-penelitian di matematika dilakukan kolaborasi dengan bidang kedokteran? Oh ya, psikologi ada yang sudah seperti itu. Tapi laboratorium psikologinya keren banget. Laboratorium psikologinya sudah seperti laboratorium apa ya, saya nggak bisa membayangkan, nggak ada yang dibandingkan di sini. Kita punya perpustakaan digital ya paling canggih ya di UNY ya. Laboratorium psikologi itu satu gedung digital library kita itu di UNSW. Iya, Berarti ya sudah ada gitu. ya, Bu Jadi Indah? Sudah ada ya, Bu? sudah Sudah. ada. Artinya ketika siswanya itu mengerjakan matematika itu kayak ditempel di kepalanya, kemudian dimonitor, itu sebenarnya apa yang sedang mereka Iya, pikirkan dan lakukan itu, Ibu? iya, sudah ada. Oh, Sudah sudah ada. ada. Pak yang kan tentang multimedia ya. Iya, Jadi ada iya. juga yang sudah meneliti, misalkan siswanya dihadapkan sama sebuah multimedia gitu kan, di layar komputer ada materi pembelajaran matematika, lalu siswa diberi kacamata, eye tracking. Di Shopee ada, saya pernah hampir beli, tapi nggak tahu kualitasnya, saya jadi nggak jadi beli. Eye tracking harganya sekitar 5 jutaan. Jadi kayak kacamata, kalau mungkin tempat kita VR itu ya, kayak kacamata Oculus itu ya, Bu? Kacamata eye Oculus itu ya. tracking Oke. ya, kayak kacamata gitu. Dan dari eye trackingnya itu kita bisa melihat mata siswa ketika membaca sebuah multimedia learning, dia itu yang dilihat apa dulu, polanya bagaimana. Itu penelitian tentang penggunaan eye tracking itu. Kalau neuroscience sudah sampai ke mind mapping, sudah sampai ke sudah sangat maju sekali, sudah satu bidang sendiri. Tentang analytical thinking, misalkan berpikir analitik, kalau kita kan lebih ke hasil berpikir analitiknya ya. Kalau di neuroscience tentang bagaimana proses berpikir analitik di dalam otak itu. Jadi otak itu kalau mau sedang berpikir analitik, di dalamnya itu yang berproses seperti apa, itu sudah ada psikologi, neuroscience, laboratoriumnya sudah sangat canggih. Sudah sangat canggih. Karena saya pernah baca artikel juga itu bahwa proses berpikir itu kalau diukur dengan misalnya kita kan tes dengan angket itu merupakan suatu pendekatan yang sangat lemah gitu, Bu. Ada satu artikel yang membahas tentang itu, padahal di pendidikan kita kan rame banget kan ya, sedang mengukur proses berpikir, computational thinking, critical thinking, creative thinking, kan banyak gitu, tapi pengukurannya hanya dengan menggunakan tes ataupun dengan angket atau wawancara, hanya dengan seperti itu. Iya. Ya, tapi kalau misalkan pakai alat-alat di perpustakaan, pakai alat-alat di laboratorium, itu juga ada juga kelemahannya, karena mereka kan dalam sebuah kondisi laboratorium ya, jadi ecological validity-nya bisa juga dipertanyakan. Kemudian alat-alat itu kan juga perlu kalibrasi, seberapa valid sih alatnya mengukur, seberapa reliable alatnya mengukur. Meskipun kita alat ukurnya pakai tes, tapi kita kan juga bisa menunjukkan reliabilitasnya. Ada teori yang untuk mengukur reliabilitasnya. Ya seperti itulah yang namanya bidang penelitian itu ada plus dan minusnya, kelebihan dan kekurangannya. Tapi dengan setiap cara yang diambil, kita perlu menunjukkan bahwa yang kita lakukan itu ilmiah. Ilmiah artinya validitas, reliabilitas, prosedurnya, kalibrasinya, bahkan tes itu kan perlu dikalibrasi dulu ya sebetulnya. Dicoba dulu lah, paling tidak itu. Ya sama juga dengan alat-alat yang ada di laboratorium. Jadi neuroscience sekarang juga sedang meneliti tentang kebosanan, baca di artikelnya di Nature itu tadi. Sama juga misalkan di pembelajaran matematika, kalau yang kalau yang tahu tentang teori working memory, Bedley, itu kan sekarang sudah, itu penelitiannya sudah ke arah yang laboratorium yang
klinis, bukan klinis apa ya, yang kita mengukur working memory itu kan juga masih pakai tes, sementara kalau delay sudah pakai alat yang jauh lebih canggih. Meskipun dulunya dia juga pakai tes psikologi untuk working memory, capacity, and duration. Balik lagi ke boredom, tentang kebosanan. Biar nggak bosan ngapain nyanyi-nyanyi, variasi, atau bagaimana. Saya sendiri juga belum begitu tahu strateginya. Bahwa kita tahu bahwa boredom itu nggak baik gitu kan. Boredom itu nggak baik, nggak enak gitu kan. Nggak menyenangkan. Baik yang melakukan, baik sebagai siswanya maupun sebagai gurunya, kebosanan itu benar-benar nggak enak, unpleasant situation, situasi yang nggak enak. Dan natural terjadi, dan ternyata itu karena otak kita, ada sesuatu di dalam otak kita yang membuat kita tuh bosan, ya sih, nggak sekedar emosi. Kita sebagai guru kan, gimana kita sendiri nggak membosankan, atau kita juga nggak bosan mengajar. Lalu treatmentnya seperti apa? Supaya lebih hidup gitu ya. Back to you, silakan. Saya terlalu banyak bicara. Yang lain monggo. Mbak, Mas, Mbak Ibu Guru. Peserta yang lain mungkin dari Mas Ibrahim, Mas Irfan, ada sini Pak Yanuar, Pak Heru, dan peserta lainnya yang mungkin bisa menyampaikan aspirasi. Ada Mas Ahmadi, mungkin bisa disampaikan dari Tista, seperti mengabsen. Salam kenal Mbak Cici Yulia. Dari UHAMKA ya? Iya Ibu, saya dari UHAMKA. Terima kasih sudah ikut hadir. Ya, karena rencananya riset proposal disertasinya itu terkait tentang boredom sama cognitive readiness. Jadi cognitive readiness kan berbeda dengan kognitif pada umumnya. Karena kan kalau kognitif pada umumnya itu kan beranjak dari PAC atau Bloom. Nah, ini saya mau mencoba melihat bagaimana hubungan antara boredom tersendiri dengan cognitive readiness terhadap kesiapan belajar. Karena background saya itu counseling, kita ada satu instrumen non-test yang mengungkap tentang bagaimana kesiapan belajar siswa itu. Namanya itu instrumen AUM PTSDL, alat ungkap masalah, prasyarat penguasaan pembelajaran, keterampilan, nilai diri dan sikap, seperti itu. Nah, alhamdulillahnya ada kegiatan seperti ini tuh makin menambah pengetahuan saya terkait tentang boredom itu sendiri. Dan kalau dilihat dari kacamata konseling, kalau kita memberikan teknik konseling atau sesi konseling, salah satu yang biasanya kita lakukan kepada anak-anak yang punya masalah terkait tentang kebosanan, apalagi antara semester 5 dan 6, tugas konseling itu banyak cari klien, itu kita merujuk kepada salah satunya itu tes gaya belajar mereka. Jadi kalau yang mereka audiovisual, kita arahkan bagaimana dia bisa ke belajarnya itu dengan menggunakan audiovisual, seperti itu. Kemudian kalau dia sukanya kinestetik atau gaya belajarnya kinestetik, kita arahkan ke kinestetik. Kemudian kalau seandainya mereka itu lebih ke auditorial, mendengarkan, maka kita arahkan juga bagaimana caranya mereka itu belajar dengan cara mendengarkan. Ini dari ranah konseling ya Bu, saya tidak tahu kalau dari ranah matematika. Nah, seperti itu. Memang belum diteliti secara mendalam, hanya sekedar kita memberikan sesi konseling saja ketika ada mahasiswa yang merasa bosan dalam belajar, merasa bosan dalam mengerjakan tugas-tugas konseling, lebih arahkannya ke sana dan kita ungkap dengan menggunakan instrumen tersebut. Begitu Ibu, dari sisi pandangan konseling seperti itu. Makanya saya tidak banyak ngomong karena saya bukan orang matematika, jadi saya nggak bisa melihat garis merahnya atau benangnya seperti apa kalau untuk dari sisi matematika ya. Saya jujur sendiri dari SD, SMP, SMA matematika itu memang membosankan, apalagi gurunya killer, suka marah-marah, kalau nggak sampai mencapai KKM kita disuruh buat PR di luar kelas. Jadi
memang mindset itu sendiri membuat matematika itu memang susah seperti itu. Nah, itu mungkin dari yang bisa saya berikan arahan, dan juga memang saya juga sudah berusaha untuk cari finding supervisor, ketemu di Universitas Limerick. Beliau memang fokus kepada Boredom, cuman belum ketemu benang merahnya bagaimana mengaitkannya kepada konseling seperti itu. Dan makasih banyak Bu Endah udah merespon WA saya malam tadi. Saya sangat senang sekali bisa berkomunikasi dengan Bu Endah seperti itu. Salam kenal dari UHK. Ya, terima kasih kembali. Greatly appreciated. Terima kasih sudah bergabung dengan kita. Kalau saya sendiri sih nggak tahu apa-apa tentang boredom terus terang. Jadi ini membaca bersama artikel-artikel ilmiah. Kita di sini belajar bersama. Saya tadi hanya membantu membacakan artikelnya dan ikut memahami dari artikel itu apa yang bisa kita pelajari. Mungkin kapan-kapan kita share tentang apa ya, learning preference. Ya, katanya ada visual, auditory, dan kinestetik itu adalah mitos. Ya Bu, baik Bu, siap Bu. Iya. Kapan kita share bahwa 3 gaya belajar. Jadi posisi dari tiga gaya belajar itu sebetulnya bukan sesuatu yang permanen. Yang kedua, apakah memang kalau siswa misalkan mengatakan saya suka belajar dari visualisasi, apakah pertama mungkin itu karena pengalaman belajar dia selama ini, informasi yang dia terima, materi bahan ajar yang dia terima disajikan dengan baik dalam bentuk visualisasi, sehingga dia cenderung memilih visualisasi. Jadi dia memilih visualisasi karena pengalaman belajarnya yang menyenangkan dengan visualisasi. Kemudian pengalaman belajarnya yang membosankan dengan auditori misalnya. Tapi ketika yang auditori disajikan dengan penyajian yang sesuai dengan apa yang dia butuhkan dalam pembelajaran itu, dia tertarik juga, dia bisa mempelajarinya. Secara mekanisme belajarnya dapat kita jelaskan. Bahkan mungkin untuk mengurangi kebosanan, siswa yang mengatakan saya lebih suka belajar dengan visualisasi, coba dikasih auditori, mendengarkan cerita. Tapi masalahnya di sini adalah bagaimana menyajikan bahan ajar dengan tingkat kompleksitas tertentu yang mana mengoptimalkan kedua channel dalam working memory kita, auditory, channel yang untuk suara dan channel yang untuk gambar. Saya kok lupa namanya. Ada 2 channel yang berbeda yang dipakai oleh otak kita untuk memproses bahan ajar dari gambar dan dari suara. Visual Spatial Sketchpad untuk informasi yang berupa gambar. Ya, phonological loop, auditory. Itu 2 channel yang berbeda, dan kalau dari teorinya working memory Bedley, ada central executive yang pada akhirnya berperan untuk menggabungkan keduanya, sehingga untuk mengoptimalkan pembelajaran, karena kapasitas working memory itu kan terbatas, ketika kita memahami atau menghadapi sebuah materi yang baru dan kompleks, maka sebaiknya kedua channel itu digunakan. Sehingga it's not worth it untuk belajar hanya dengan visual saja karena kita klaim pengalaman visual kita lebih baik, atau auditori saja karena kita klaim pengalaman auditorinya lebih baik. Karena sama saja tidak mengoptimalkan fungsi otak. Itu kalau dari perspektif lain. Ada artikelnya, kapan-kapan bisa kita sharing di sini. Oke. Balik lagi ke boredom. Ada yang mau komen-komen? Sementara ini yang penelitiannya tentang boredom itu baru Manggala dengan Iva ya. Yang lain nggak ada. Mbak Ayu. Ini yang raise hand Ibu. Oke. Ya, Mbak Ayu, dipersilakan. Terima kasih Bu. Di sini saya ingin ini ya. Jadi
punya ide gitu ya tentang boredom itu ya. Selama ini saya jadi guru 13 tahun itu belum kepikiran pernah apa ya untuk mengukur hal ini gitu ya Bu ya. Jadi yang saya pikirkan ini jadi tadi ya setelah melihat artikel ini berarti sebagai guru itu bisa ya kita itu membandingkan ya atau mengukur setiap eh, kebosanan itu ukuran kebosanan dari siswa kita ketika menghadapi suatu materi dari materi satu, materi bab 1, bab 2, bab 3 seperti itu kemudian mengaitkannya dengan apa namanya? Hasil belajarnya. Ketika hasil belajarnya seperti ini tingkat apa? Boredomnya seperti inilah berarti ini seperti yang tadi di artikel bilang kalau tingkat kesulitannya tinggi apakah boredomnya juga tinggi ketika tingkat kesulitannya rendah maka kebosanan siswa itu juga rendah itu ya saya pikirkan seperti itu tadi cuma di sini yang perlu saya cari referensinya itu berarti bagaimana mengukur boredom itu dengan suatu angket yang apa ya valid gitu ya Bu ya. Nah itu bagaimana ya Bu ya untuk bisa instrumennya boredom yang kita gunakan itu benar-benar apa ya tervalidasi dan ya memang bisa mengukur boredom yang sesungguhnya. Nah itu yang masih saya jadi pikirkan itu Bu. Terus ini ya terkait dengan boredom ya. Saya jadi kepikiran dengan murid saya yang ya kelasnya itu ya memang dia tingkat ketertarikannya dengan matematika itu rendah ya karena misal kelas itu tidak mengambil jurusan matematika peminatan itu berarti dia memang sebisa mungkin menghindari matematika. Nah, ketika seperti itu eh, mereka pasti tinggi sekali gitu ya. Dan ketika saya tanya, saya survei gitu ya memang dia sama sekali tidak belajar gitu ya, tidak belajar karena ketertarikannya misal anak SMA tapi sukanya malah bagaimana bermikirkan ngoprek sepeda motor ya kan jadi yang sesuatu yang misalnya 125 cc jadi 250 cc seperti itu Bu. Kalau seperti itu ya otomatis boredomnya sangat tinggi ketika saya ajak untuk belajar matematika. Nah, seperti itu kan berarti keberhasilan saya itu kan ketika nilai boredomnya tinggi dan nanti kita bisa variasi metode pembelajaran misal menggunakan game atau apa gitu ya untuk menggunakan untuk mengurangi boredomnya itu kan berarti bisa kita untuk ide penelitian ya Bu ya. Jadi saya melihatnya itu kan masih sedikit sekali ketika kita menggunakan pendekatan apa gitu ya, tapi dikaitkan dengan mengukur boredomnya gitu ya. Jadi memang baru awal ya. Nah, kalau seperti itu mungkin apa bisa juga jadi alternatif apa untuk penelitian berikutnya ya ketika seperti yang saya lakukan ini kan mengukur ini ya mengukur eksperimen dengan problem posing tetapi apakah nanti akan mempengaruhi terhadap tingkat kecemasan siswa lah itu kan baru kecemasan ya mungkin penelitian yang lain dan berikutnya itu bisa ke boredomnya gitu atau mungkin boredomnya juga kita mengambil dua dua apa namanya Ibu dua variabel yang lain ya yang nanti mungkin bisa saling berkaitan antara misalnya anxiety sama boredom atau self efficacy sama boredom itu ya. Cuma ya itu Bu, mungkin nanti bagaimana ya Ibu ya untuk angketnya itu tadi kita bisa apa namanya yang kita gunakan tuh seperti gimana gitu ya Bu ya. Itu mungkin dari saya, mungkin ini agak curhat, pertanyaan dan juga mungkin pendapat gitu ya. Itu terima Terima kasih. kasih. Terima kasih Mbak Ayu. Jadi ngajar ya siswa di sekolah praktisi kita ini. Manggala sudah membuat instrumennya. Untuk mengatakan instrumen kita sudah baik atau belum, tes atau non-tes, kita hitung aja kan ya, alpha Cronbach-nya berapa, internal validity-nya kayak gimana. Itu bisa menjadi salah satu bukti sudah baik atau belum. Ini Manggala yang mau ambil data tentang boredom, dia sudah konsultasi dengan
visiting professor Jose Hanem waktu itu tentang items apa yang dipakai untuk mengukur boredom ya. Manggala akan meneliti siswa ketika diberi work example dalam berulang-ulang begitu sampelnya gitu ya Manggala ya, dibandingkan dengan siswa problem based learning diberikan masalah secara berulang-ulang. Gitu kan Manggala ya? Terus nanti siswa ditanya merasa bosan atau tidak. Ada berapa item Manggala yang kamu pakai? 4 ya? 4, terakhir 4 fasilitas. Iya. Jadi itemsnya milih yang memang relevan dengan materi pembelajaran yang sedang diambil oleh siswanya. Nah, 4 itu juga ngambil dari background tadi Mbak Ayu. Jadi background tadi kan sudah punya ini ya skalanya kan. Lalu Manggala ngambil dari background, apalagi ngambil dari mana Manggala? Kamu nggak ya dari background dan kamu menggabungkan dari yang Dutchman, lain. yang kemarin Dutchman Yang kemarin ya, yang dipakai. Yang 8 komponen kemarin kan ya? Ya, kalau yang background ini tadi kan 6. Kamu pakai yang 8 tadi, tapi diambil 4 saja. Ya, pakai yang artikelnya siapa yang kemarin itu Desmond. Nah, mau pakai yang mana itu sebetulnya bebas-bebas aja sih peneliti mau pakai yang mana. Yang jelas baik yang komponen boredom yang kemarin dipresentasikan atau hari ini itu kan sama-sama mempunyai internal correlation yang sudah diteliti, ya kan? Sudah diteliti saling berinterkorelasi di dalamnya, sehingga pengukuran yang menggunakan variabel-variabel tersebut sudah dapat dipakai untuk mendeskripsikan variabel boredomnya. Yang penting adalah nanti pada saat membuat laporan penelitian, menyebutkan itemsnya diambil atau diadopsi dari artikel mana. Dan artikelnya itu harus artikel yang memang tentang psikometri, tentang pengembangan alat ukur, jadi tentang bagian interkorelasi konstruk yang membangun variabelnya. Oke, itu Mbak Ayu kalau yang dipakai Manggala sekarang. Dia milih dari 8 jadi 4 itu yang memang berkaitan dengan desain pembelajaran yang sedang diteliti, work example-nya. Terima kasih Mbak Ayu. Silahkan yang mau sharing lagi atau sudah bosan ya sudah. Baik, dari peserta lainnya, apakah ada tanggapan? Ini ada. Oke. Dari Mas Ibrahim mungkin, Mas Irfan. Nah, ini ada Mas Ibrahim. Silakan Mas Ibrahim. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Belum bosan? Dari tadi itu saya nungguin Mbak Nindi nyuruh saya ngomong. Oh ya, besok dibalik ya ini. Besok dibalik dia di awal. Enak di belakang, menyimpulkan saja. Baik, terima kasih waktunya. Kalau dari saya pribadi ya, untuk paper yang ini, menurut saya yang paling aha momennya adalah ditemukan bahwa ada hubungan timbal balik ya antara boredom itu dengan pencapaian hasil belajar. Kalau kemarin kita tahu bahwa faktor-faktor apa aja, baik dari afektif, kemudian faktor dari instructional design yang dapat berpengaruh dengan boredom. Nah, kalau dari background ini, dia juga nguji sebaliknya, boredom ke pencapaian hasil belajar. Dan ternyata memang ada signifikansi ya,
dilihat dari tadi tabel 1, tabel 2, baik yang bersama-sama yang model A semuanya, kemudian model yang tes saja, achievement-nya saja ternyata juga berpengaruh ke boredom yang kedua, dan seterusnya. Sehingga kalau menurut saya untuk menghindari boredom dengan mempertimbangkan banyak sekali faktor itu sangat sulit. Bukannya mustahil, tapi sangat sulit gitu ya. Lebih cenderung kalau aku tiba-tiba lagi boredom nih, seharusnya ngapain? Misalnya kalau boredom itu disebabkan oleh monoton, karena kan kita nggak bisa milih-milih pekerjaan ya, misalnya Bu Endah sebagai dosen, aktivitas dosen kan ya berulang seperti terus, nguji, meneliti, mengajar, dan seterusnya, itu kan suatu hal yang monoton. Sehingga kalau monoton itu menyebabkan boredom, otomatis nanti lama-lama juga boredom, tergantung kapan kan momen boredom itu akan muncul. Nah, terus ketika aku tiba-tiba boredom, how to overcome my boredom, kan gitu harusnya. Jadi lebih ke pemikiran bahwa misalnya saya ini nggak bisa menghindari boredom, terus saya harus ngapain ketika boredom itu muncul. Nah, kalau penelitian yang kemarin kan gini ya, boredom ke achievement, boredom ke apalagi, boredom ke apalagi gitu kan. Entah boredom itu sebagai prediktor, entah boredom itu sebagai moderator, tapi saya tertarik dengan bagaimana untuk mengatasi boredom itu. Apakah dengan melakukan sebaliknya, monoton dibalik nggak monoton, instructional design-nya yang mengajak keterlibatan siswa, kemudian soalnya dibuat variatif dan seterusnya. Ya itu kan yang seharusnya seperti itu kan, karena hal-hal sebaliknya itu adalah yang menyebabkan boredom. Maka supaya nggak boredom, dinegasi lagi seperti itu. Tapi kan harusnya ada dong sesuatu yang dengan dilakukan seperti ini mungkin boredomnya jadi hilang. Misalnya kalau kemarin tuh di YouTube saya melihat video itu ada bagaimana supaya kita fokus ketika belajar. Nah, salah satu caranya adalah bikin belajar itu seperti sebuah petualangan. Sehingga kita akan tertantang terus-menerus dan sebagainya, sehingga karena tertantang itu kita menjadi fokus terus-menerus, fokus menurun, habis itu tertantang lagi, fokus lagi, dan seterusnya. Nah, apa sih hal-hal yang bisa to overcome the boredom? Terus yang berikutnya adalah setidaknya mungkin saya sedang mencoba bikin peta pikiran. Misalnya kalau boleh menggeneralisir, boredom itu bisa disebabkan oleh faktor internal, faktor eksternal. Internalnya apa aja kemarin sudah kita dapatkan. Kemudian mungkin ada beberapa internal yang perlu digali lebih lanjut, diteliti lebih lanjut, baik secara non-eksperimen maupun eksperimen. Kemudian faktor eksternal juga sama, kita teliti lebih lanjut. Habis itu nanti dampak dari boredom itu apa aja. Terus ini kalau penelitian tentang boredom kayaknya bisa dicari lebih banyak lagi, bisa nggak ya kita jadikan semacam meta-analisis seperti itu. Dan pokoknya ini suatu topik yang masih menimbulkan banyak pertanyaan sehingga susah dijelaskan, tapi karena itu jadi semakin menarik untuk dipelajari. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Monggo yang lain. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Ya. Ya. Tadi di artikelnya juga mengakui bahwa hanya baru bisa membuat korelasinya, penyebab utamanya atau penelitian desain pembelajaran yang seperti apa yang menyebabkan boredom. Nanti Manggala dan IPA 2 ini ya mau menghasilkan untuk tesisnya. Kita tunggu tesisnya supaya segera selesai dan dipresentasikan di 3R ini ya.
Terima kasih komennya. Silakan. 5 menit lagi udah ya. Oh iya, iya Bu. Nah memang bosen ini hal yang sangat sering kita temui, bahkan mungkin setiap hari kita mengalami bosan mungkin ya. Dan benar tadi kata Mas Ibrahim, faktornya juga beragam, mulai dari internal, eksternal, kemudian juga sulit mungkin untuk ditebak dan jadinya sulit juga untuk bagaimana menyelesaikan kebosanan ini yang terjadi. Apalagi sebagai kita, sebagai pendidik, bagaimana menghindari kebosanan di kelas itu sendiri juga menjadi sebuah tantangan ya, begitu. Maka memang seperti yang Bu Enda biasa sampaikan, untuk menguji itu maka ya langsung diuji cobakan aja. Untuk mengetahui solusinya ya langsung kita uji cobakan ya gitu ya Bu. Iya. Oke, baik kalau begitu. Terima kasih. Kita tutup saja begitu ya Bu, walaupun belum 5 menit. Iya, biar Mas. Oke. Iya, penelitian berikutnya, ayo silahkan dicoba desain-desain pembelajaran seperti apa yang paling tidak mengurangi kebosanan atau tidak menimbulkan kebosanan. Iya, Oke. sekali. Bagaimana menjadi guru yang tidak membosankan. Iya, Ya, Bu. Benar. Implikasi juga ke oke. diri sendiri ya, karena agar tidak menjadi orang yang membosankan seperti itu ya, Bu. Termasuk itu juga. Ya. Ya, kalau dipikir-pikir saya sih baru berapa tahun ya? 18 tahun. Baru 18 tahun mempelajari cognitive load theory. Belum bosan nih? Karena saya menemukan challenge baru. Tapi kalau ngomongin tentang working memory, intrinsic, external, cognitive load, itu sudah agak-agak bosan gitu sih. Tapi kalau mengaitkan dengan variabel-variabel baru seperti boredom, efficacy, anxiety, nah kita mencobakan sesuatu yang berbeda, yang baru, itu mengurangi bosanan. Berarti terkait Bu dengan artikel IFA kemarin, bahwasannya yang permasalahannya mudah, jadinya tuh bosan Bu. Kan itu sudah Iya, hal yang biasa gitu ya, yang Ibu sering baca dan Ibu sering temukan. Dan jadinya itu ada kebosanan karena itu sudah mungkin Ibu itu sudah menjadi Ibu udah expert gitu. Jadi kalau hal-hal seperti itu tuh bukan hal yang menantang lagi gitu. Mungkin seperti itu, Bu. oke. Perlu ada eksperimen yang variabel bebasnya Iya, adalah expertise level. iya, Bu. Iya, oke. Betul. Eksperimen berikut uji. Oke, oke, baik. Kita tutup saja, Bu. Sedikit mungkin Ibu ini jadi Oke, mungkin jadi oke. satu variabel penelitian ya. Karena saya orang BK ya Bu ya, mungkin BK sama psikologi mungkin agak beririsan atau bisa jadi apa kita tuh ada, tapi lebih penelitiannya itu ke mengurangi stres. Karena kan di konseling itu salah satunya kan bagaimana bisa mereduksi stres. Nah, salah satu yang kita gunakan itu art terapi, Bu. Jadi dengan kita menggunakan art terapi, itu bisa mereduksi stres anak. Mungkin bisa jadi penelitian juga ketika ada anak-anak bosan, kemudian kita suruh mereka untuk menggambar apapun, meluahkan kebosanan yang di pemikiran mereka ke dalam gambar atau tulisan, itu mungkin bisa mengurangi dari kebosanan itu sendiri. Dan beberapa kali saya menemui klien yang stres, kemudian anxiety, kecemasan, kemudian ada permasalahan perundungan, bully. Ketika sesi konseling, yang 2-3 kali sesi konseling di awal, itu saya lakukan itu yang salah satunya itu art terapi. Dengan menggunakan art terapi tersebut, itu ketika ada pertanyaan feedback kembali, apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu rasakan, berkurang nggak cemasnya atau berkurang nggak rasa stresnya. Itu mereka dari rank 1 sampai 10 itu mereka selalu bilang dari 10 udah 5 Bu, dari 10 udah 6 Bu, dari 10 udah 7, artinya kan sudah ada penurunan. Nah, namun untuk yang boring ini belum pernah saya lakukan karena kan ini kan satu hal yang baru ya Bu ya, baru juga saya baca juga.
dan bagi salah satu ide pokok dari disertasi juga. Mungkin di kemudian hari bisa dilakukan penelitian kali ya Bapak Ibu ya untuk bidang ini agar bisa menyatukan antara boring ini dengan konseling, karena ranah saya konseling seperti itu, bukan matematika. Seperti itu. Itu Mbak Nini. Oke, semoga sukses dengan penelitian-penelitian yang akan dilakukan ya buat semuanya. Iya. Mungkin sebelum kita tutup, silakan kepada Mas Wahyu sesi foto. Oke. Seperti biasa di penghujung acara. Oh, Mas Wahyu boring. Enggak, Mas Ibrahim enggak. Oke, teman-teman, buka dulu kameranya semuanya. Ya, walaupun malam minggu, kami ingin melihat Terima senyumanmu. kasih ya, Mas. Sudah dibacakan artikelnya. Semoga sukses penelitiannya. Amin. Oke. Dalam hitungan ketiga, berikan senyuman yang merekah. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Untuk saat ini tinggal 1 slide saja ini. Tinggal 25 butir. Ya, terima kasih Mas Wahyu. Oh, ada Karini juga. Sama nih baju warnanya kita nih hari ini. Minggu depan membahas multimedia ya. Harinya Ya, boleh deh Sabtu malam. Kasihan yang ini. Kasihan yang nggak jomblo. Iya, Bu. Oke, baik. Terima kasih banyak hari ini malam yang luar biasa kepada Ibu Enda. Terima kasih banyak kepada Manggala, narasumber yang luar biasa, dan para peserta yang join malam ini. Semoga hari ini semoga bermanfaat. Ada yang bisa diambil sebagai penelitian ke depannya, begitu ya. Terima kasih banyak. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses penelitiannya semua ya. Segera selesai dan lulus. Terima kasih Ibu, terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Ketemu minggu depan. Kita baca tentang multimedia. Oke, baik Ibu. Bu. Izin ya Ibu. Mas Wahyu.